Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa ini pagi hari ini. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana bendera aborigin sekarang menjadi sebuah rekonsiliasi? Apa begitu urusan bendera? Kalau di negeri kita ini juga ada beberapa masalah dengan urusan bendera ini. Bisa salah-salah pasang masuk prodeo gitu. Gimana Bang Nuim di sana ini? Aborigin Kalau kok di sini tidak ada masalah, mau pasang bendera apa saja. begitu ya. Ini karena sejak Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri waktu itu dengan penuh emosi, penuh betul perasaan di parlemen, memberikan atau menyampaikan pidato yang pada akhirnya meminta maaf kepada apa yang disebutkan sebagai bangsa pertama. Jadi the first nation, artinya penduduk pribumi di sini, karena segala perlakuan di masa lalu yang kurang senonoh, barangkali perlakuan yang kurang etis, ya, kurang etika dan lain sebagainya. Maka sejak itu boleh dikatakan berangsur-angsur memang sudah lebih banyak hak diberikan kepada pribumi di Australia. Ya termasuk bendera, di mana-mana kita melihat bendera kaum aborigine itu dikibarkan. Dan mereka tidak begitu peduli sebenarnya kalau di Australia ini. Mereka menganggap ya bendera itu bisa saja. Barangkali kalau saya pasang bendera merah putih di depan rumah juga nggak akan ada yang keberatan. Mungkin ada yang ingin tahu bendera apa itu, tapi nggak akan ada yang keberatan. Seperti kawan menanyakan kepada saya bagaimana dengan soal Hizbut Tahrir. Saya katakan mereka gentayangan terus di sini. Mereka tuh masuk di televisi, di wawancara di sana sini, tidak menjadi persoalan karena Australia intelijennya cukup memadai, karena kalau boleh saya ingatkan sedikit, ketika waktu itu di tahun 90-an di zaman almarhum B. Habibie, Indonesia bersikeras mau mengadakan semacam jajak pendapat di Timor Leste, di Timor Timur. Australia melalui Menteri Luar Negerinya Alexander Downer mengatakan jangan, 80% rakyat Timor Leste akan memilih untuk keluar dari Indonesia. Kita mengatakan melalui Faisal Tanjung, yaitu Menko Polhukam waktu itu kalau tidak salah, bahwa menurut Intel Indonesia 80% penduduk Timor Timur akan memilih untuk tetap berada bersama Indonesia. Dan akhirnya ternyata memang kita yang keliru, Australia yang benar. Jadi barangkali intelnya itu kuat, sehingga mereka sangat mengandalkan itu dan tidak begitu takut terhadap ancaman-ancaman dari dalam sendiri. Walaupun diakui ada gerakan-gerakan sayap kanan kulit putih dan lain sebagainya, tapi mereka ini terus diawasi. Tidak berarti bahwa mereka 100% berhasil, kadang-kadang kecolongan juga, tapi begitulah. Boleh dikatakan mereka intelijennya nampaknya lebih mampu. Karena pernah satu kali ada tahlil dan saya diundang ke tahlil itu. Lalu saya lihat ini kepala ASIO itu Australian Intelligence and Security Organization, jadi semacam BIN kita. Betul. Saya lihat ini orang kepala ASIO kok ada di sini. Kemudian saya tanya kepada tuan rumah, namanya Pak Sulaiman. Pak Sulaiman itu kepala ASIO. Oh iya, dia anggota gerakan Subut gitu. Dia masuk gerakan di Indonesia disebut Pak Subut. Subut ya, di Kemang. Jadi ya nggak ada hal di sini tuh. Hal-hal yang seperti itu mau jadi anggota Subut, itu bukan persoalan. Asal jangan mengganggu kesejahteraan, ketentraman orang lain, kepentingan orang lain itu saja. Iya, luar biasa ya. Ngomong-ngomong tentang Timor Leste itu, kita baru lihat ke beberapa lama waktu itu dia ada pemilu di sana. Nampaknya negeri kecil itu presidennya banyak itu ya, seperti di Prancis kemarin. Sementara di Indonesia ini katanya tahun ini tahun mencari pendamping dengan 270 juta, presiden thresholdnya 20% ini. Apa yang Bang Nuim lihat kelucuan dari negeri kita ini Bang Nuim? Dan MK berkali-kali digugat itu batal terus. Apa yang Bang Nuim lihat ini negeri hamba ini? Ini yang barangkali mengecewakan banyak orang, tapi di lain sisi ada yang mengatakan itu maksudnya untuk tidak membuat orang ada yang seenaknya saja mencalonkan diri sampai nanti ada puluhan dan itu semuanya bisa merepotkan. Padahal di Amerika itu boleh dikatakan bebas, siapa saja bisa mencalonkan diri. Tetapi setiap ada yang mencalonkan diri di luar kedua partai, Demokrat dan Republik, itu pasti kalah. Ada orang yang bilioner, orang yang miliarder di Amerika itu mencalonkan, tapi kalah juga. Jadi karena tidak ada istilahnya mesin politiknya. Nah,
Kita mungkin ada ketakutan yang keterlaluan. Yang ketakutan yang keterlaluan. Karena kita masih barangkali merupakan suatu negara yang masih punya unsur-unsur feodalisme. Misalnya begini, kita kan ingat waktu akan dilakukan pemilihan untuk wali kota Solo misalnya. Itu sudah ada calon-calon, tahu-tahu putra Presiden Joko Widodo mencalonkan dirinya, partai-partai politik juga bagaimana, dia kan anak presiden. Nah ini dia. Dia kan anak presiden. Itu kan tidak menjadi persoalan, bukan karena dia anak presiden atau dia anak raja atau dia anak sultan, apakah dia mampu atau tidak. Kita bukan mengatakan bahwa wali kota Solo sekarang ini tidak mampu, hanya kita mengatakan cara berpikir kita itu masih ada feodalismenya, sehingga ada yang mengatakan kalau di Indonesia itu tidak ada feodalisme, maka akan dibentuk feodalisme oleh rakyatnya sendiri. Karena apa? Karena banyak di antara kita itu yang masih takut mengambil tanggung jawab, takut nanti kalau misalnya betul-betul bebas, bisa betul-betulnya demokratis, lalu kita memilih, ternyata yang dipilih itu salah, kita lalu merasa, aduh, barangkali aku ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan itu. Itu barangkali yang membuat orang masih mengatakan, udahlah, lebih bagus feodalisme. Jadi kalau yang benar kita, kalau yang salah yaitu yang di atas yang disalahkan. Jadi ini masalah. Sehingga threshold ambang batas 20% itu barangkali tidak diterapkan di mana ya, karena di banyak negara partai yang ikut itu kan kecil. Kita lihat di Prancis ada 3 atau 4 partai, di Inggris biasanya ada 3 partai, di Australia ada 3 partai, di Amerika 2 partai. Kita yang ya namanya orang Indonesia lah, kalau ada apa-apa bentuk panitia lah, begitu. Yang paling penting itu ada partai. Jadi mungkin untuk membatasi itu, tapi ini tidak adil. Karena mungkin saja ada orang yang mampu tapi dia tidak mau masuk ke sesuatu partai karena dia menganggap partai itu memang tidak mencerminkan keterwakilan rakyat di dalam partai itu, maka dia tidak bisa terpilih. Padahal mungkin saja dia adalah seorang yang sangat mampu untuk menjadi presiden atau menjadi pimpinan negara. Ya luar biasa memang ini. Kita lihat sandiwara 2024 akan macam gimana. Bang Nuim, ini baru-baru ini saya dengar ini ada keputusan hukum yang luar biasa ini Republik ya. Sementara setelah almarhum Artijo Alkostar ya 2018 beliau pensiun, ini tidak lagi terdengar kejutan. Hukum bertambah ketika naik banding malah berkurang gitu ya, diskon sana diskon sini. Terakhir itu tentang Samintan, dan tentu Bang Nuim perhatiin ini perkembangan dari pergolakan hukum di sini gitu. Gimana Bang Nuim? Ini sebenarnya lanjutan dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Pertama, Artijo Alkostar. Itu kalau barangkali di tempat lain akan banyak yang curiga kenapa beliau setelah pensiun itu meninggal dunia. Apakah beliau ada permainan atau apa? Karena dia dianggap waktu dia masih menjadi hakim agung itu banyak terpidana yang tidak mau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena takut bukan bahkan dapat pembebasan, tapi mungkin akan diperberat hukumannya. Karena ini Alkostar ini kalau saya lihat itu seperti ada ya, dulu saya punya seorang sahabat lah boleh saya katakan sebagai hakim agung, yaitu Bismar Siregar. Ini juga orang-orang yang tidak begitu disukai, bahkan waktu itu di kalangan Mahkamah Agung sendiri itu banyak bilang, itu orang keras-keras nggak menentu dan sebagainya. Sedangkan Bismar itu karena dia itu begitu taat dan ya dia juga sebagai seorang khatib sering khotbah hari Jumat dan lain sebagainya, dia mengatakan ya wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil, ketika menghukum di antara manusia harus menghukum dengan adil. Karena pernah seorang anggota, seorang petinggi Mahkamah Agung, kalau tidak salah saya namanya Bustanul Arifin atau Bustanil Arifin, dia mengajak saya berbincang. Dia mengatakan kami ini dituduh katanya tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar katanya. Kami itu menjalankan hukum sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia menjelaskan kepada saya, kami itu membebaskan orang yang tidak bersalah dan kami itu menghukum orang yang bersalah. Bukankah itu yang dikehendaki oleh Islam? Ya, saya katakan iyalah, waktu itu di zaman Soeharto ya kita bilang iya saja pada seorang hakim agung. Nah, masalahnya kita lihat belakangan ini memang kecenderungannya seperti yang juga diangkat oleh banyak orang di Indonesia, kok ada diskon. Biasanya diskon itu kan di shopping center 30%, dan alasan yang disampaikan itu tidak masuk akal. Ini dia jadi non sequitur, tidak logis, tidak masuk logika.
kebalikan dari logika. Ini membuat kalau sekiranya di tempat lain, misalnya di Australia, ini mungkin hakimnya mungkin akan dicemooh habis-habisan dan mungkin juga bisa barangkali ya akhirnya harus mengundurkan diri. Ketika hakim mengatakan Joko Chandra itu dihukum lebih ringan, kenapa? Karena dia pernah dihukum di masa lalu. Subhanallah. Kan hukuman itu untuk menjerakan seseorang. Kalau dia juga bebal, dia tidak jerah, maka dia harus dihukum lebih berat, bukan dihukum lebih ringan. Lalu dikatakan, oh dia seorang ibu punya anak kecil. Nah, kalau dia tahu dirinya punya anak kecil dan dia seorang ibu, ya tahu diri, jangan melakukan hal-hal yang bisa nanti berakhir dengan dia berada di sebalik jeruji besi di dalam penjara. Jadi hakimnya itu tidak memberikan pelajaran, tidak memberikan tuntunan kepada orang, sehingga orang mengatakan, wah kalau kita udah pernah dihukum ini, sekarang kita boleh hebat lagi, hukumannya akan lebih ringan kalau kedapatan. Kan kebanyakan orang melakukan kejahatan itu dengan harapan tidak akan tertangkap. Nah ini kalau tertangkap, tapi kemudian ya apa boleh buat di peringan hukumannya karena dia pernah dihukum di masa lalu, mana masuk akal. Atau seperti misalnya ada pembunuhan, ya baiklah oleh alat negara yang tidak mengenakan pakaian resmi alat negara. Dia lalu melakukan ya dalam apa yang bisa disebutkan sebagai pembunuhan terhadap orang-orang yang ditangkap yang dikatakan tidak bersenjata. Sementara protokol keamanan polisi harusnya mengatakan kalau orang ditangkap langsung diborgol. Biarpun kita lihat dia Munarman itu waktu dibawa keluar itu dipanggang habis-habisan. Ini bagaimana anak-anak muda ini ditangkap dalam mobil lalu dikatakan mereka melawan lalu ditembak mati begitu saja. Tidak bisa dalam hal seperti itu. Jadi hukum, kita negara hukum. Profesor Sahid Tapi suka mengatakan kepada saya dulu kalau saya wawancara, ya saya bilang kan kita hidup negara hukum. Tidak Pak, kita negara hukuman, kita bukan negara hukum. Jadi kita gembar-gembor, kita negara hukum. Tapi seakan-akan hukumnya tidak berjalan. Sekarang ini disebutkan tadi Mahkamah Konstitusi. Nah, ini bagaimana ini? Ini konflik of interest ini. Karena ketuanya sekarang ini notabene adalah adik ipar dari presiden yang mewakili pemerintah, yang mewakili negara dan lain sebagainya. Jadi kalau ada perkara yang menyangkut negara, menyangkut pemerintah, bisakah seorang adik ipar yang mengatakan dia tidak tahu bahwa calon istrinya itu adalah adik dari Presiden Republik Indonesia? Wah ini kurang intelijen nih. Ya kalau kita lihat dari luar ya kita lihat. Jadi Samintan ya dia tenang-tenang saja karena kita melihat masih ada Harun Masiku, mana ini Harun Masiku, masih ada Samsun Nur Salim dan lain mana ini semua kok ya itulah. Jadi hukum ini yang sayangnya seperti dikatakan oleh Robo Syarif, jadi Muhammad Syarif, ya, betul. Ketika dia diminta berapa tahun yang lalu untuk memanjatkan doa dalam rangka ulang tahun proklamasi Republik Indonesia di DPR MPR, dia mengatakan, ya Allah ya Rabbal Alamin, tolonglah kami karena hukum kami ini masih tetap tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu dia mengatakan, bukan saya hanya mengikuti apa yang dia katakan. Jadi inilah salahnya. Hukum itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, di masa lalu banyak masyarakat, banyak tata pemerintahan yang hancur lebur karena wa idza hakamtum bainan nas tidak melakukan tahkum bil adil. Kalau orang berkedudukan, punya uang, punya koneksi, dan itu seakan-akan bisa lepas dari jerat hukum. Tidak bisa. Apabila menghukum di antara manusia, ini bukan Islam ini tidak bicara mengenai soal apabila menghukum di antara umat Islam, tidak. Wa idza hakamtum bainan nas, nas ini kan artinya manusia biasa. Apakah dia Muslim, dia Kristen, dia Yahudi. Pokoknya kan ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu dikalahkan dalam perkara dengan seorang non-Muslim, persoalan pakaian perang dan lain sebagainya. Jadi inilah yang makanya barangkali banyak yang kurang suka dengan syariah Islamiyah itu, yaitu wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil, ketika menghukum di antara manusia harus hukum secara adil dan jangan sampai kebencian kamu terhadap seseorang membuat kamu menyimpang dari keadilan. Mungkin itu. Jadi susah ini. Kalau ini diterapkan, wah gawat. Jadi janganlah kita. Mungkin itu. Mungkin saja itu. Jadi orang-orang yang akan menjadi pelaksana hukum itu mengatakan, wah berat nih. Kenapa ya? Coba bayangkan kita disuruh
orang yang kita nggak sukai itu, orang yang kita tahu dia suka kritik pemerintah itu bagaimana tuh? Kita nggak bisa dong kita adil terhadap mereka, biarpun mereka misalnya tidak bersalah. Luar biasa. Memang orang di Indonesia ini harus pandai lincah-lincah lah ya, lebih lincah lagi dari kancil ya. Tapi politisi juga pada lincah sekarang nih. Bang Nuim kan kenal juga dengan yang namanya Pak Surya Paloh ini, yang baru saja membuat pertemuan besar dan membuat manuver politik yang luar biasa. Walaupun 9% partainya, tapi nampaknya menjadi awalan dalam hal bertindak. 2024 masih jauh, lain Australia, lain pula Indonesia. Apa yang Bang Nuim lihat dari seorang Surya Paloh, Bang Nuim? Ini kan Pak Brewok satu ini, Aceh pula ini. Gimana Bang? Aceh Medan ya. Medan ya? Oh Medan dia. Betul. Di Serbelawan tidak jauh dari Medan. Oh iya betul. Kota kecil tidak jauh dari Medan, namanya Serbelawan. Oh gitu. Sebenarnya dia mampu melihat ke depan lebih jauh. Sebenarnya ini sudah sejak tahun 2019, waktu Anies baru-baru menjadi gubernur DKI, kelihatan ada kecenderungan di sementara kalangan politisi di Indonesia yang melihat bahwa mereka mengatakan Anies ini masa depan. Yang selebih-selebih ini semua adalah masa lalu. Kita tidak tahu, dia tidak dijelaskan siapa itu yang masa lalu. Jadi karena dua nasi goreng ya itu dulu lebih penting dari masa lalu, tanpa melupakan masa lalu, pelajaran kita harus ambil itu dari masa lalu. Sebab selalu dikatakan oleh para ahli, ya, barang siapa melupakan sejarah nanti cenderung akan bisa mengulangi kesalahan sejarah itu sendiri. Jadi mereka melihat Anies sebagai dalam tanda kutip masa depan. Dan kelihatan memang tanpa banyak gembar-gembor dan lain sebagainya, dia jalan terus, dihujat habis-habisan, dikritik, difitnah dan lain sebagainya. Dia seakan-akan tidak mau menghabiskan waktu untuk menjawab semua itu. Ini yang barangkali bikin banyak orang jadi kesal juga. Karena dia tidak mau meladeni, karena dia mengatakan saya punya tugas yang jauh lebih berat, yang jauh lebih penting, yaitu mengurus. Tapi kesalahan terbesar Anies, ini harus kita akui. Ini harus kita akui. Tidak boleh kita pungkiri. Kesalahan terbesar Anies, dalam tanda kutip ya, kesalahan terbesar Anies, dosa terbesar, dosa terbesar, dosa tidak berampun. Dulu ada film di Indonesia namanya Dosa Tidak Berampun, putar menjelang Idul Fitri. Dosa tidak berampun dari seorang Anies Rashid Baswedan adalah dia mampu secara jujur dan adil mengalahkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ini tidak akan bisa dimaafkan karena dia telah mempermalukan begitu banyak orang. Segala jajaran dikerahkan, segala dana dan daya istilahnya dikerahkan untuk memenangkan Basuki Cahayapurnama. Tahu-tahu kalahnya bukan kalah 51-49, tapi lebih besar. Anies menang secara meyakinkan, secara jurdil. Ini yang penting, bisa ditekankan. Secara jujur dan adil. Masa mungkin dia bisa mengalahkan? Ini sudah mempermalukan begitu banyak orang. Mempermalukan begitu banyak lembaga, begitu banyak jajaran, begitu banyak kekuatan dia permalukan. Hanya dengan melakukan sesuatu yang ya jujur dan adil, dia menang. Itu tidak mau disebut-sebut sekarang ini. Oh, mereka mengatakan, oh dia menang itu, Anies menang itu karena katanya pakai ayat dan mayat. Saya nggak ngerti itu apa yang dimaksudkan ayat dan mayat. Kalau dia maksudkan ayat dan mayat itu, barangkali yang dia maksudkan kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya oke. Kamu adalah manusia yang terbaik, kamu adalah umat yang terbaik di antara manusia. Karena apa? Karena kamu menyuruh orang berbuat baik, menghalangi, mencegah orang berbuat jahat, dan yang ketiga kamu beriman kepada Allah. Nah, apa salahnya? Orang mau menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat, ya bagus dong. Harus didukung. Nah, tapi mungkin itulah yang membuat banyak orang, termasuk Muslim, mereka ini yang lebih sengit amarahnya kepada Anies ini. Mereka yang paling sengit amarahnya. Mereka itu tidak segan-segan untuk menggunakan istilah kadrun dan lain sebagainya. Karena itu saya suka mengatakan sakit hati, dosa tak berampun, itu tidak bisa dimaafkan karena Anies secara jujur dan adil mengalahkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan kemenangan yang sangat meyakinkan. Nah ini membuat banyak orang yang
susah untuk menerima Anies karena mereka telah sangat dipermalukan dan sangat dikecewakan. Luar biasa. Ya, sandiwara masih terus berlangsung. Kita lihat nanti Bang Nuim. Ini dunia sekarang Bang Nuim. Ini luar biasa, suhu di Timur Tengah lebih dari 50 derajat alamnya. Tapi juga suhu politik juga. NATO bilang perang di Ukraina ini nggak akan sampai lekas selesai. Akan bertahun-tahun ini. Nampaknya ini Cina juga mulai berperan ya, bahkan banyak warganya pergi ke luar negeri, nggak kuat dalam negeri, atau memang strategi mengirim warga ke berbagai tempat di dunia gitu. Apa yang Bang Nuim lihat dari perkembangan dunia nih geopolitik yang Bang Nuim sendiri sorot dari keadaan yang hari-hari ini terjadi Bang Nuim? Kalau di Ukraina kita lihat memang dengan begitu banyak bantuan Amerika memberikan bantuan yang jauh lebih banyak kepada Ukraina daripada yang digunakannya untuk perubahan iklim. Bayangkan, Amerika memberikan begitu karena ini yang disebutkan sebagai proxy. Sebagai proxy itu ya, ini sebagai wakil ada melawan ke Rusia. Begitulah kira-kira. Jadi Ukraina ini oleh para ahli strategi militer dikatakan memang tidak akan bisa dengan mudah akan dicaplok begitu saja. Tidak mungkin. Ini akan berlarut, apalagi dengan bantuan yang terus-menerus disampaikan oleh Barat. Dan sekarang ini ada yang memperkirakan bahwa jangan-jangan nanti NATO dan Inggris juga bisa masuk, bisa ikut secara langsung. Nah, kalau mereka ikut secara langsung bertarung di Ukraina, ini artinya perang dunia ketiga. Ini sudah perang dunia ketiga. Mungkin akan hancur luluh semuanya, mungkin kita tidak tahu. Tapi kalau dikatakan tadi tentang orang katanya dari Tiongkok itu banyak yang berhamburan keluar, itu sebenarnya bukan hanya sekarang ini, itu sudah sejak lama terjadi. Masalahnya begini, seorang yang punya kekayaan di Tiongkok, ketentuan hukum mengatakan tidak boleh membawa uang keluar dari Tiongkok lebih dari $50,000. Jadi mereka ini, banyak orang-orang kaya ini menggunakan mahasiswa-mahasiswi Tiongkok yang belajar di luar negeri untuk dipinjam namanya. Nanti mereka dikasih komisi dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan di antara mereka yang kaya ini sudah melihat bahwa belakangan ini memang ada beberapa perusahaan raksasa di Tiongkok yang mulai kelihatan labil lah. Ada sedikit mungkin, wah ini mungkin ada kemungkinan cenderung bisa terjadi sesuatu, sehingga kalau terjadi sesuatu akan sangat merugikan pemerintah. Pemerintah memerlukan dana nanti barangkali untuk bisa menyelamatkan, dan dana itu mungkin saja diambil dari uang orang-orang yang berada di Tiongkok itu, karena di sana kan tidak berlaku hukum. Partai Komunis itu disebutkan sebagai sebuah kaisar. Kaisar menggantikan kaisar yang lalu, kaisar di zaman dinasti Ming, dinasti Tang, dinasti apa itu, cuma ini digantikan oleh Partai Komunis Cina. Jadi mereka itu bisa saja nanti menggunakan uang itu ya demi kepentingan apa yang disebutkan sebagai kediktatoran proletariat. Mereka bisa ambil saja uang-uang itu. Nah, jadi seperti yang terjadi di Uni Soviet waktu lalu, itu banyak orang-orang seperti Abramovich dan lain sebagainya itu membawa uangnya keluar. Abramovich itu kabarnya ada seorang dari Rusia atau Uni Soviet itu masa punya kapal layar itu, kapal yacht itu harganya sampai ratusan juta dolar dan lain sebagainya. Nah, mereka melarikan semua itu atau itu membuat di atas nama orang lain. Jadi sama juga dengan di Tiongkok sekarang ini. Sehebat-hebatnya mereka berada di sana, itu mereka akan tetap terkendali karena tidak adanya kebebasan seperti yang mereka lihat ada di Amerika, ada di Australia, ada di Inggris dan lain sebagainya, di mana orang-orang yang terancam kebebasannya bisa ke pengadilan, dan pengadilan itu dengan tutup mata tidak melihat apakah kamu berperkara melawan pemerintah atau melawan siapapun. Pokoknya yang ditegakkan itu adalah keadilan, karena tidak ada seorang pun yang berada di atas keadilan. Nah, ini membuat banyak di antara mereka untuk mencari kesempatan yang keluar. Karena selama ini seperti dikatakan tadi dibatasi, mereka tidak boleh bawa lebih dari $50,000. Jadi mereka menggunakan mahasiswa-mahasiswi untuk mengeluarkan uang mereka dari sana. Ini sudah maksudnya masuk di akal karena mereka merasa sudah bersusah payah mencari uang. Jangan nanti dengan seenaknya pemerintah atau Partai Komunis Cina itu dengan seenaknya mengambil uang itu demi kepentingan. Ini kan bukan kepentingan satu orang, tapi kepentingan keseluruhan. Itu lebih penting daripada kepentingan individual atau perorangan. Itu yang membuat banyak mereka mereka lihat apa yang terjadi di Hong Kong. Dan kalau ini terjadi juga nanti di Taiwan, ini lebih dahsyat lagi, di dalam lebih ketat lagi. Maka mereka takut dan mereka mulai banyak yang
melihat dulu. Karena biar bagaimanapun mereka bisa dengan mudah nanti bisa kembali lagi ke Cina, itu perasaan mereka. Iya, luar biasa ini negeri satu ini ya. Wah, sementara kita ini sebentar lagi Idul Adha, Bang Nuim. Ini jamaah haji ini sudah banyak di sana dan agak panas pula ya. Labbaik Allahumma labbaik. Dari pengorbanan ini apa yang Bang Nuim bisa lihat? Apakah sudah luar biasa? Apa hikmah? Dan Bang Nuim potong apa di sana? Sapi Australia ini sekarang luar biasa. Di sini macam-macam. Kita bisa kongsi-kongsi. Oh, kongsi-kongsi. Kalau sapi, karena di sini alhamdulillah masih belum ada penyakit mulut dan kuku ya. Di Indonesia itu yang sangat dikhawatirkan, dan juga ya tentunya domba dan lain sudah sebagainya. Dikirim virus dari Australia. Ini masalah panas ini itu di Pakistan itu kesian betul, di mana suhu sampai 50 derajat. Aduh, orang-orang perempuan yang punya bayi, orang perempuan yang hamil itu kasihannya luar biasa, karena panas itu dahsyatnya bukan alang kepalang. Itu yang pernah saya rasakan sendiri ketika haji dalam tahun 61 di bulan Juli kalau tidak salah. Ya Allah, itu di Arafah itu macam duduk di atas bara. Nah, ini masalahnya begini. Kita tahulah haji itu merupakan suatu pengejawentahan, suatu representatif dari bagaimana egalitarianisme Islam itu. Semuanya sama. Kamu kaya, kamu miskin, tidak jadi soal. Kamu hanya pakaian ihram saja, ya. Dan sekarang ini tentunya pakaian handuk yang putih-putih, tidak ada kelebihan. Raja dengan semuanya sama. Itu sudah kita melihat, dan seperti dikatakan oleh Profesor Christopher Wiramantri, itu khutbah haji wada dari Rasulullah SAW itu merupakan cikal bakal, tiang dari apa yang disebutkan sekarang ini hak asasi manusia. Itu yang dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk menekankan tentang hak asasi manusia. Jadi diakui oleh seorang Katolik dari Sri Lanka yang pernah menjadi dekan di Fakultas Hukum Universitas Monash, Christopher Wiramantri. Itulah cikal bakal. Mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahwa hak asasi manusia itu berasal usul dari Islam. Itu di haji itu di situ letak. Asal usul itu sama rata sama rasa. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini baru terbongkar adalah kenyataan bahwa pemerintah Arab Saudi memberikan kontrak kepada sebuah perusahaan, kalau tidak salah saya di daerah Teluk Persia, di Abu Dhabi atau di mana. Ini perusahaan ini untuk mengurus permohonan visa orang-orang dari luar negeri, maksudnya macam dari Australia, dari Inggris, yang ingin haji melalui perusahaan ini. Ini perusahaan ada sangkut paut, punya barangkali sahamnya juga banyak pada Narendra Modi dan juga Partai Bharatiya Janata. Ini partai yang paling anti, yang paling benci terhadap Islam. Ini partai yang paling anti, paling benci terhadap Islam. Bagaimana Arab Saudi bisa mempercayakan pengurusan itu? Mutawif kalau tidak salah nama perusahaannya itu berada di sana itu. Kenapa diberikan kepada orang perusahaan di mana ada saham dari seorang Narendra Modi yang jelas-jelas menghasut dan lain sebagainya untuk betul-betul mencederai umat Islam yang kasihan sekali. Mereka protes rumahnya digusur. Barangkali mereka pernah belajar, mungkin pernah ada lihat waktu itu di Jakarta juga ada menggusur rumah rakyat, nggak tahu lah. Maka mereka protes rumahnya digusur habis-habisan. Nah, Muslim ya, rumah Muslim digusur. Kenapa itu diberikan kepada perusahaan ini? Tentunya Arab Saudi mengetahui, karena Arab Saudi ini punya intelijen yang cukup bagus. Nah, ini yang membuat orang jadi mulai bertanya-tanya, karena juga ada pertanyaan ya, ini umat Islam di dunia ini, termasuklah barangkali dari negeri tercinta kita di Indonesia, kok diam saja melihat umat Islam dianiaya lebih dahsyat daripada yang orang Palestina dianiaya oleh Israel. Bayangkan, diam saja. Tapi ketika ada ucapan yang menghina Rasulullah SAW, mereka berontak. Tapi kenapa tidak merasakan kesetiakawanan kepada umat Islam yang ada di India? Nggak ada yang protes, semuanya diam saja. Di rumahnya digusur, dibunuh, perempuan-perempuannya dianjurkan, perkosa perempuan Muslim dan lain sebagainya. Mereka bikin di depan masjid, mereka hadir orang-orang dari agama non-Muslim itu mengatakan, ayo perkosa perempuan Muslim dan lain sebagainya. Muslimah, tidak ada yang bilang apa-apa. Tapi begitu ada ucapan yang dianggap menyinggung Rasulullah SAW, semuanya marah.
Jadi tidak bisa itu saja, kita harus juga melakukannya dalam bentuk amal seperti yang dikatakan oleh Presiden Amerika Joe Biden. Islam itu mengatakan kalau kamu melihat sesuatu yang salah, maka kamu ubah dengan tangan, tidak bisa dengan lidah, tidak bisa dalam hati. Ini yang tidak terjadi. Dan kita juga heran kenapa umat Islam seperti itu adanya. Ya, itu jadi sebuah ingatan untuk kita, Bang Mim, ya. Wah, luar biasa dengan itu. Maka 30 menit sudah kita bincang. Terakhir, Bang Mim, sebagai closing statement buat pendengar Radio Silaturahim, apa yang Bang Mim ingin ingatkan untuk seluruh pendengar? Sebuah pantun kah atau nasihat apa? Silakan, Bang Mim. Iya, itu pantun itu memang ada. Pantunnya itu sebenarnya ini bisa barangkali membuat orang mengatakan, wah ini nggak benar nih. Kenapa? Masa agama dibawa-bawa dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya pantun dari orang Padang, orang Minangkabau. Yang mengatakan, angin barat, gelombang barat. Perahu layar, muatan syarat. Kalau Tuhan ingin selamat, pakailah dunia untuk akhirat. Tidak bisa dikatakan kamu mau pisahkan antara dunia dengan enggak. Kalau dalam Islam itu satu paket. Mesti pakai Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Kita satu pakai karena seperti dikatakan baik oleh Leslie Hazleton, ini seorang perempuan Amerika yang menulis tentang Rasulullah SAW, maupun Karen Armstrong, juga seorang perempuan dari Inggris yang menulis tentang Rasulullah SAW, bahwa kehidupan Rasulullah itu adalah suatu jihad dari awal sampai akhir. Jihad bukan perang. Jihad itu adalah perjuangan. Karena wajahidhum bihi jihadan kabira yang dikatakan Allah SWT, dan lancarkan jihad terhadap mereka dengan jihad yang besar. Tapi bukan dengan senjata, melainkan dengan Al-Quranul Karim. Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, kita bersama-sama berjihad untuk bersungguh-sungguh gitu. Mudah-mudahan Bang Mim, terima kasih. Semoga sehat selalu dan selalu bermanfaat. Selalu ditunggu oleh pendengar di hari Senin. Assalamualaikum Bang Mim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.